Orang bilang pernikahan semestinya hari ketika cinta berbuah kebahagiaan. Tapi itu kalau kita menikahi orang yang kita cintai. Ngapalin Al-Quran nggak boleh diuji. Kau jahat. Kau jahat, ya Allah. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grandi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan mereview sebuah film tentang seorang hafidz Al-Quran yang jatuh cinta atau menikah dengan seorang yang mu'alaf atau baru belajar tentang agama Islam. Film tersebut berjudul Perjuangan Pembuktian Cinta. Di film ini menceritakan tentang seorang yang hafidz Al-Quran yang bernama Fatia dan seorang mu'alaf atau orang yang baru belajar agama yang bernama Rehan. Fatia ini adalah salah satu guru di sebuah yayasan pondok pesantren. Dan Fatia ini adalah seorang hafidz Quran yang menimba ilmu juga di pondok pesantren tersebut. Setiap kali Fatia pulang dari yayasan tersebut, Fatia ini selalu dihampiri oleh seorang yang bernama Rehan. Rehan ini selalu mengajak Fatia untuk pulang bersama. Walaupun selalu mendapatkan penolakan, Rehan tidak pernah mundur atau patah semangatnya karena terus-menerus ditolak oleh Fatia. Setelah beberapa hari Rehan menghampiri atau menjemput Fatia di setiap Fatia pulang dari yayasan tersebut, akhirnya Rehan ini bertemu dengan salah satu ustadz yang berada di yayasan tersebut. Ustadz tersebut bernama Ustadz Hadi. Dari Ustadz Hadi inilah Rehan belajar agama, karena Ustadz Hadi pernah memberi pesan kepada Rehan, jika kamu ingin mendapatkan hatinya Fatia, kamu harus mendapatkan hati pemilik dari hati Fatia tersebut. Setelah mendengar ucapan Ustadz Hadi tersebut, barulah Rehan berpikir untuk menekuni ilmu agama agar bisa mendapatkan hati dari pemilik hatinya Fatia, yaitu Allah SWT. Singkat cerita, setelah beberapa kali menimba ilmu di pondok pesantren tersebut, akhirnya Rehan harus mendapatkan kenyataan pahit karena Fatia ini sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan salah satu donatur yang berada di pondok pesantren tersebut. Donatur tersebut bernama Satya. Satya ini umurnya kira-kira sudah sama lah dengan umur dari ayah dari Fatia ini. Sebelum Fatia dan saudara Satya ini menikah, Rehan sempat memberikan salah satu hadiah kepada Satya sebagai ucapan selamat, dan sesuatu itu berupa hijab. Hijab itu berwarna pink. Walaupun sempat mendapat penolakan dari Fatia, akhirnya Fatia ini mau juga untuk dijodohkan dengan saudara Satya. Tapi Fatia ini memiliki satu syarat, yaitu syaratnya harus dipertemukan dengan istri pertamanya saudara Satya. Dan saudara Satya ini menyetujui persyaratan tersebut. Tapi belum juga bertemu dengan istri pertama dari saudara Satya ini, Fatia ini sudah ditentukan tanggal dan hari untuk menikah dengan saudara Satya. Setelah itu, setelah hari dan tanggalnya sudah
ditentukan, belum sampai bertemu dengan istri pertamanya, Fatia ini dipaksa oleh ayahnya supaya harus segera menikah dengan saudara Satya. Walaupun sempat mendapat penolakan dari saudara Fatia, akhirnya Fatia luluh atau mau juga menikah dengan saudara Satya. Singkat cerita, setelah menikah beberapa bulan kemudian, Fatia ini mengandung anak dari Satya. Walaupun sedang mengandung, Fatia ini tetap mengajar di sebuah yayasan tersebut karena pernikahan dari saudara Fatia dan Satya ini tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bahkan ketua yayasan pun tidak tahu bahwa Fatia ini sudah menikah dengan saudara Satya. Dari situlah muncullah sebuah fitnah bahwasanya orang yang hafal Al-Quran, tidak memiliki pacar, tidak memiliki suami, kok bisa mengandung sudah begitu besar. Dan dari situlah akhirnya Fatia memberanikan diri untuk berbicara dengan ketua yayasan tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Fatia, akhirnya semua pun tahu bahwasanya Fatia ini sudah menjadi istri sah dari donatur, salah satu donatur dari pondok pesantren tersebut. Setelah ketua yayasan itu tahu, keluarga Fatia dan Fatia ini dipanggil untuk menghadap ke ketua yayasan. Setelah itu, ketua yayasan meminta maaf karena harus mencabut semua fasilitas yang pernah diberikan oleh yayasan kepada Satya. Karena Fatia ini di masa pengabdiannya itu seharusnya dilarang untuk menikah, karena salah satu larangan di yayasan tersebut adalah mustahik di yayasan tersebut harus single atau belum menikah. Karena Fatia ini sudah menikah, mau tidak mau, ketua yayasan harus mencabut semua yang sudah diberikan kepada Fatia, baik itu rumah, pokoknya semuanya dicabut. Setelah itu Fatia diusir dari pondok pesantren tersebut. Setelah diusir dari pondok pesantren tersebut, akhirnya Fatia dan keluarga ini memberanikan dirilah datang ke rumah saudara Satya untuk dimintai pertanggungjawaban, karena Fatia ini kan istri sahnya. Nah, istri sahnya dan sedang mengandung anaknya. Dan keluarga ini meminta pertanggungjawaban untuk diberikan nafkah oleh saudara Satya ini. Setelah berbincang-bincang antara kedua belah pihak, akhirnya keluarga Satya ini dimintai untuk pergi ke sebuah SPBU yang tidak jauh dari rumah dari saudara Fatia. Karena saudara Satya ini takut jika mereka berbicara di rumah saudara Satya, nantinya istri pertama dari saudara Satya ini mengetahui yang sebenarnya, bahwasanya saudara Satya ini sudah menikah lagi untuk kedua kalinya. Setelah mendengar perkataan tersebut, akhirnya keluarga dari Fatia ini langsung meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke SPBU, di mana tempat yang telah dijanjikan. Setelah menunggu cukup lama, Fatia dan keluarga ini tidak juga ditemui oleh Satya. Dan sudah ditelepon, sudah dicat, tapi tidak dibalas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari SPBU tersebut. Di sisi lain, Rehan yang sudah berjuang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, sudah belajar ilmu agama, akhirnya menemui Ustadz Hadi untuk terakhir kalinya. Dan Rehan berbicara bahwasanya saya tidak bisa lagi mengikuti pengajian ini, dikarenakan
tujuan saya adalah untuk mendapatkan hatinya Fatia. Jika saya tidak dapat, buat apa saya melanjutkan pengajian ini lagi? Tapi ucapan itu tidak disalahkan oleh Ustadz Hadi, karena Ustadz Hadi juga tahu perasaan yang dialami oleh Raihan saat ini. Sebelum Raihan meninggalkan pondok pesantren tersebut, Ustadz Hadi menitipkan sebuah kitab yang nama dari kitab itu adalah kitab Al-Hikam. Itu kitab diberikan kepada Raihan untuk supaya apa yang sudah dipelajari Raihan tidak lupa jika nantinya sudah tidak belajar lagi dengan Ustadz Hadi. Beberapa hari kemudian, setelah Fatia dan keluarga meneruskan perjalanannya, akhirnya Fatia dan keluarga ini berhenti di salah satu tepi pantai. Dan Fatia langsung meminta agar ayahnya menghentikan mobilnya. Dan setelah itu Fatia langsung keluar dan langsung menuju ke arah pantai tersebut. Dan Fatia di sana merenungi nasibnya. Kenapa saya diginikan ya Allah? Saya sudah menjalankan perintahmu, saya sudah menghafal kitabmu, saya sudah menjauhi laranganmu. Tetapi kenapa nasib saya jadi begini? Kata saudara Fatia. Setelah menangis itu cukup lama, akhirnya Fatia kembali lagi ke dalam mobil keluarganya dan berniat untuk mencari tempat tinggal kembali. Setelah beberapa hari mereka mencari tempat tinggal, akhirnya mendapatkan salah satu tempat tinggal yang tempat tinggal itu dirawat oleh bibik dari saudara Fatia tersebut. Dari semenjak kejadian yang dialami Fatia tersebut, Fatia waktu demi waktu sudah tidak lagi menghafalkan Al-Quran dan ibadahnya kepada Allah itu sudah berkurang karena Fatia merasa dihianati dan merasa kecewa dengan Allah SWT. Setelah beberapa bulan mengandung anak dari donatur tersebut, akhirnya Fatia melahirkan anak perempuan, yang anak perempuan tersebut diberi nama Zahro. Karena sebelum berpisah, suami dari Fatia ini pernah berpesan jika anaknya lahir nanti untuk diberikan nama dengan nama Zahro. Setelah pulang dari rumah sakit, Fatia ini seperti orang yang kehilangan arah karena seperti masih tidak percaya dengan apa yang sudah menimpanya. Setelah itu, Fatia dan keluarga melakukan acara makan bersama di ruang keluarga. Dan adik dari saudara Fatia ini memberikan sebuah brosur kepada Fatia. Brosur tentang seminar yang berada di sekolahan yang adiknya ini belajar di sana. Setelah mendapat brosur tersebut, keesokan harinya Fatia ini langsung mendatangi sekolahan tersebut. Betapa terkejutnya Fatia karena yang mengisi acara tersebut itu ternyata orang yang selama ini Fatia selalu tolak, yaitu Raihan. Di situ Raihan sudah kelihatan berubah, tidak seperti Raihan yang dulu, lebih berwibawa dan lebih taat kepada agama. Setelah Raihan menyampaikan materinya, Fatia ini tersentuh dengan kata-kata Raihan. Setelah itu acara seminar itu selesai dan Fatia melihat Raihan sedang berbicara dengan seorang wanita. Ternyata diam-diam Fatia ini sebenarnya sudah suka dengan Raihan, tapi Fatia ini
menjaga dari perbuatan dosa jika nantinya Fathia harus berpacaran dengan Rehan. Setelah Fathia melihat Rehan berbicara dengan seorang perempuan itu langsung pergi. Setelah itu Rehan melihat bahwasanya dari tadi ada seorang yang memperhatikannya, yaitu Fathia. Setelah Rehan melihat Fathia, Rehan langsung menemui atau mendatangi Fathia dan menanyakan kabar, menanyakan tinggal di mana, menanyakan keadaan suami. Setelah itu Fathia menjawab bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Setelah itu Rehan mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan segera menikah. Setelah mendengar perkataan Rehan tersebut, Fathia kecewa karena selama ini Fathia juga memendam rasa kepada Rehan. Setelah mendengar perkataan tersebut, Fathia langsung pergi tanpa mengucapkan salam. Keesokan harinya, Fathia dan anaknya ini berjalan-jalan ke sebuah taman. Dan Fathia dan anaknya ini melihat seorang yang buta, dia berjualan kerupuk. Dan di situ orang buta itu sedang diliciki oleh pembelinya karena pembelinya ini membayar dengan harga yang sudah dipatok oleh. Setelah melihat bahwasanya penjual kerupuk itu dicurangi, Fathia langsung menghampiri dan pembeli itu pun ketakutan dan akhirnya membayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Setelah pembeli itu pergi, Fathia dan seorang yang buta ini berbincang-bincang. Fathia menceritakan tentang kisah hidupnya, bahwasanya dia adalah seorang ahli atau orang yang menghafal Al-Quran, tetapi selalu mendapatkan nasib yang sial. Terus penjual yang buta ini mengatakan, sepertinya yang buta bukan saya, tapi yang buta adalah Anda. Karena menurut penjual yang buta ini, semua cobaan yang dialami Fathia ini belum seberat cobaan yang dialami si penjual yang buta ini. Karena si penjual yang buta ini adalah seseorang yang taat kepada Allah juga, tapi juga penjual ini selalu mendapatkan nasib yang buruk. Tetapi penjual ini tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha berdoa kepada Allah SWT. Setelah mendapatkan nasihat dari penjual yang buta ini, akhirnya hati Fathia tersentuh dan teringat salah satu surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah mengingat ayat Quran tersebut, akhirnya Fathia sadar bahwasanya yang dilakukan selama ini adalah salah dengan tidak meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha adil. Setelah pulang dari taman tersebut, Fathia langsung berwudu, sholat, lalu membaca atau menghafalkan Al-Quran kembali. Keesokan harinya, ketika Fathia sedang berada di rumah, Fathia ini mendengar dari luar ada seseorang yang mengetuk pintu. Setelah itu, betapa terkejutnya Fathia karena seseorang yang datang tersebut adalah Rehan, orang yang selama ini dicintai Fathia, namun Fathia tolak. Setelah bertemu dengan Rehan ini ternyata ingin bertemu dengan kedua orang tua dari Fathia. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan keluarga Fathia, akhirnya Rehan ini mengatakan bahwasanya tujuan atau niatnya datang ke rumah Fathia ini untuk melamar Fathia. Karena Rehan ini pernah bermimpi di suatu ketika bahwa anak dari
Rehan ini bernama Zahro. Dan kebetulan juga nama dari anak dari Fatia ini bernama Zahro. Setelah menyampaikan niatnya, akhirnya lamaran dari saudara Rehan ini diterima dengan baik oleh keluarga Fatia. Singkat cerita, Rehan dan Fatia ini menikah. Setelah itu, setelah 2 tahun menikah, Rehan dan Fatia ini dikaruniai sebuah anak. Setelah itu, barulah mereka sadar bahwasanya semua cobaan yang dialami pada saat itu adalah ujian bagi mereka berdua. Bagaimana mereka selalu taat kepada Allah, bagaimana mereka selalu mencari cara agar bisa selalu mendapatkan ridho Allah. Karena suatu kebaikan yang disiarkan dengan cara yang salah akan menjauhkan dari hidayah. Jadilah seperti bulan yang mencintai matahari dari kejauhan, karena dia sadar bahwa kedekatannya